Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio mendekatkan kampus UGM ke rumah. Halo, selamat pagi sobat sehat semuanya. Aduh, pagi hari ini senang banget. Pagi hari ini eh, saya Galuh dapat menyapa Anda dalam program acara Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah pagi-pagi gitu ya, udah mantengin Zoom meetingnya Raisa Radio, terima kasih dan selamat pagi. Kami ucapkan juga, kami aturkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengakses aplikasi radio streaming di pagi hari untuk menunggu program-program seru dari Raisa Radio. Tak lupa juga selamat pagi untuk Sobat Sehat yang mengakses radioindonesiasehat.com. Semoga kabar Anda pagi hari ini baik dan juga semangat tentunya ya. Sobat Sehat, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang menarik nih. Kita main-main ke Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Silikon, nama silikon tentu sudah tidak asing lagi di telinga dan ini sempat menjadi heboh dan booming di dunia kecantikan, di produk-produk kosmetik dan juga sebagainya gitu ya. Pagi hari ini kita akan mengulik tentang silikon, positif dan negatif silikon bagi kecantikan. Tentunya Anda juga boleh kami perkenalkan untuk bergabung selama 1 jam ke depan. Untuk berpartisipasi langsung juga boleh. Kami akan bincang-bincang santai selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami yang sudah tidak asing lagi, ada Dr. Diah Ayu Mira Oktarina, Dokter of Filosofi, spesialis kulit dan kelamin dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Mira akan ditemani oleh Dr. Asfa Nafaisa dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Untuk sobat sehat yang pada kesempatan pagi hari ini mungkin sembari Anda mengerjakan tugas atau mungkin lagi ribet di pagi hari, sedang beraktivitas dan belum bisa mantengin Raisa Radio melalui Zoom, tenang saja. Anda juga tetap bisa mendengarkan kami sembari melakukan aktivitas apapun dengan mengakses radio aplikasi streaming kami di Play Store dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kepada Dr. Asfa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Pertama-tama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswa, pagi ini akan memandu bincang-bincang santai Raisa Radio untuk membahas mengenai topik kali ini itu mengenai sisi positif dan negatif penggunaan silikon bagi kecantikan. Dan kami dengan narasumber kami yaitu Dr. Diah Ayu Mira Oktarina PhD, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah staf di bagian Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM, subdivisi bedah dan tumor kulit. Jadi bagi para pendengar, Sobat Sehat dapat menuliskan pertanyaan ya nanti melalui kolom komentar di Zoom meeting dan nanti akan dijawab langsung oleh beliau. Jadi yang masih penasaran, tidak hanya perempuan, mungkin juga laki-laki juga bisa dapat langsung bertanya mengenai penggunaan silikon ini. Jadi baik, langsung saja kita sudah bersama Dr. Diah Ayu Mira Oktarina, PhD spesialis kulit dan kelamin, atau bisa kita panggil dengan Dr. Mira, ya Dok? Iya, Dok. Selamat pagi dokter, sehat ya Dok? Selamat pagi Dokter Asfa, selamat pagi Sobat Sehat semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi ya di Bincang-Bincang Raisa. Sehat semua semoga ya. Amin Dok. Ya mungkin kita langsung aja bahas satu-satu terkait kupas tuntas mengenai persilikonan ini ya Dok. Yang saat ini memang lagi marak karena kemarin terakhir ada kasus terkait penggunaan silikonnya itu. Sebenarnya mulai dari awal aja Dok. Sebenarnya apa silikon itu? Iya, jadi kita lihat dulu silikon itu sebenarnya apa ya. Jadi kalau dari per definisi, kalau kita silikon bahasa Indonesia itu kan silikon
silikon gitu, SILIKON gitu ya. Cuman kalau sejauh yang kita tahu bahwa ada yang silikon alam dan ada yang silikon buatan. Jadi silikon itu di alam ada, itu kalau yang tulisannya SILICON, silikon. Nah, itu dia ada di alam. Misalnya di pasir, terus di batu opal, terus ada di batu bata, kaca segala macam tuh dia tuh ada gitu. Nah, tapi kalau yang silikon yang pakai silikon yang pakai itu dia sudah bentuk buatan. Jadi dia merupakan satu bentuk polimer. Memang dari silikon alam juga, tapi udah campur tuh, udah ada oksigennya, karbonnya, kadang juga ditambah dengan hidrogen seperti itu. Nah, silikon yang di alam itu ada silikon alami, tapi silikon yang memang dibuat menjadi suatu polimer itu yang kemudian digunakan luas sebetulnya. Misalnya nih dipakai sebagai adhesif gitu ya, terus bisa juga dipakai juga sebagai lubrikan, sealant gitu ya, kalau di industri dan juga di produk-produk kosmetik gitu. Nah, itu yang mungkin yang nanti akan kita bahas lebih ke yang itu ya, yang sintetik itu gimana gitu kan pemakaiannya. Gitu, Dok. Siap, Dok. Jadi kalau kan banyak orang sering menggunakan silikon itu untuk implan ya, Dok ya. Jadi sebenarnya silikon sama nggak sih, Dok, sebenarnya sama filler, Dok? Nah, begini, Dok. Jadi kalau filler itu kan adalah suatu sebenarnya teknik ya, suatu teknik gitu yang tujuannya adalah mengisi volume. Misalnya nih mau memperbesar payudara misalnya, atau maaf memperpanjang penis gitu kan, orang ini kan demand-nya banyak nih. Nah, itu dia ingin atau misalnya juga saya pengen tirus, saya pengen ditambah di dagu, jadi menambah volume itu kan sebenarnya filling gitu ya. Nah, hanya bahannya itu bermacam-macam, banyak sekali. Nah, kalau yang silikon yang ada di yang kita di pasaran, kalau tadi Dokter Asfa mengatakan silikon implan, itu ada gitu, memang implan yang isinya silikon, yang di-approve juga oleh FDA. Nah, implan, kita ngomongin implan ya, jadi beda nih antara misalnya kita mau filler dengan silikon, biasanya silikonnya cair atau semi liquid, dengan yang implan. Nah, kalau implan tuh ada rumahnya. Nah, ada rumahnya. Jadi biasanya nih implan ini dipakai di bedah ya. Misalnya di bedah ortopedi tuh implan juga ada komponen silikonnya. Kemudian bedah plastik itu sering juga pakai implan untuk payudara. Nah, implan ini macam-macam nih. Ada yang isinya garam fisiologi steril yang diberi satu itu tadi bungkus rumah gitu ya. Kemudian juga ada memang bentuk-bentuk silikon implan gitu yang memang ada rumahnya tadi, Dok. Nah, itu kalau memang terregister dan kemudian terregister dan disetujui memang oleh FDA untuk digunakan untuk wanita yang usianya lebih dari 22 tahun. Nah, tapi itu yang implan. Nah, kalau filler beda lagi. Kalau filler tadi saya sebutkan kan liquid biasanya atau semi liquid. Nah, ini nih yang bahaya, itu yang itu. Oh iya. Jadi tadi dokter kan berarti sempat menyebutkan ya, Dok, kalau misalnya jenis-jenis silikon itu kan kalau yang orang awam tahu tuh kan yang kemarin heboh itu kan silikon cair ya, Dok ya? Iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya bisa disimpulkan berarti kalau jenis-jenis silikon tuh ada apa aja, Dok? Tadi ada cair sama Nah, ada macam-macam sih, Dok. Jadi bentuknya tuh ada yang bentuk liquid, ada semi liquid atau gel. Lalu ada juga yang bentuknya tuh rubber, jadi ya seperti karet gitu ya, foam juga. Itu tergantung kebutuhan, karena dia silikon itu nggak hanya dipakai untuk kosmetik, untuk kedokteran saja, tapi juga sampai ke industri gitu bisa.
dipakai untuk bahan-bahan campuran. Itu kan tadi saya sebutkan juga di kaca, di batu bata gitu ada. Nah, kalau itu bentuk-bentuk yang sering kita temui yang liquid, semi liquid gitu ya, silikon gel. Juga ada yang sudah dalam bentuk, kalau tadi disebutkan silikon implan. Jadi kalau implan itu sudah ada kayak rumahnya gitu. Seperti mohon maaf kalau misalnya breast implant itu seperti kalau kita beli bra itu kan ada tambahan itu ya, ada padnya itu. Nah, itu semacam itu. Cuman isinya silikon. Gitu, Dok. Siap, Dok. Nah, berarti memang jenis-jenis silikon tuh memang disesuaikan untuk penggunaannya ya, Dok ya. Kita mau pakai buat apa gitu ya, Dok. Betul, Nah, betul. kalau misalnya orang mau menggunakan untuk sebagai implan tadi, Dok. Jadi sebenarnya kalau untuk dipakai untuk menggunakan implan, silikon ini aman nggak sih, Dok? Nah, jadi kalau kita merujuknya gini ya, kita merujuknya sekarang ke FDA aja ya. Jadi kalau menurut FDA itu breast implant tuh ada beberapa macam. Seperti tadi saya bilang tuh ya, ada yang istilahnya salin breast implant. Salin breast implant itu isinya salin. Jadi garam fisiologis ya, yang dia kemudian dikasih satu tempat ya. Nah, ini sebetulnya relatif aman. Kenapa? Lah kalau dia bocor ya, pecah bocor, dia akan diabsorpsi secara alami oleh tubuh kita, kan namanya garam fisiologis ya, Dok ya. Jadi apalagi dia steril. Nah, ini disetujui oleh FDA itu untuk yang usianya lebih dari 18 tahun. Nah, tapi ada juga yang tadi yang salin. Nah, kalau silikon breast implant itu sebetulnya disetujui juga oleh FDA untuk lebih dari 22 tahun. Itu dia isinya silikon gel yang dia diberikan rumah juga gitu. Sehingga tujuannya kalau dia ada rumahnya, bila terjadi kebocoran dia masih dalam rumah itu gitu. Jadi dia enggak, istilah bahasa Jawanya bleber-bleber gitu, Dok. Nah, bleber-bleber. Nah, ini terus, Dok, saya pengen memperbesar payudara misalnya. Terus kemudian saya pakai implan yang mana? Nah, itu adalah kompetensi dari teman sejawat bedah plastik, karena pasti lebih mengerti banyak macamnya ya, Dok ya. Mungkin kita balik lagi ke yang kasus sampai meninggal itu ya, Dok. Jadi seringnya itu, jadi kita sering juga menemukan ya kasus-kasus gitu. Nah, seperti saya tadi sebutkan, filler ya. Filler itu kan berarti menambah volume filling. Itu masyarakat suka, mohon maaf ya, ngawur gitu, misalnya, oh ini lo bisa memperbesar payudara, bisa memperpanjang penis misalnya. Nah, itu menggunakan yang namanya silikon cair. Nah, itu yang bentuk liquid atau semi liquid yang disuntikkan langsung gitu ke jaringan. Nah, jadi ketika dia itu dimasukkan langsung ke jaringan, misalnya nih ke payudara ya, dia disuntikkan masuk ke jaringan parenkim payudara, dia udah masuk ke situ. Nah, ini banyak sekali sebetulnya komplikasinya, Dok. Jadi kalau tadi udah sampai meninggal, nah saya nggak berkompetensi untuk mengetahui sebab meninggalnya kenapa ya. Cuman bisa dari inflamasi, radang gitu ya, tiba-tiba kalau kasus-kasus yang ada di referensi itu yang dia bisa radang jadi besar, merah gitu ya, inflamasi, tanda-tanda inflamasinya ada, bisa sampai infeksi, bisa juga yang tadi disuntikkan tadi, Dok, silikon cairnya itu ya tadi tuh kayak bahasa Jawa yang bleber-bleber, dia migrasi di jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya itu kadang-kadang nggak hanya di jaringan yang ada di situ aja, jaringan payudara misalnya, tapi dia sampai ke saluran limfa, dia bisa sampai ke duktus di payudaranya. Walau kalau udah seperti itu kan kita jadi susah untuk mengatasi kalau ada komplikasi seperti ini. Terus kadang juga bisa timbul benjolan gitu. Benjolannya bisa nyeri, bisa tidak. Karena kita tahu bahwa silikon seperti saya tadi bilang kan bahan yang buatan tuh kalau yang polimer, sehingga ini material benda asing untuk tubuh kita. Nah, nanti direspon oleh kulit kita dengan reaksi
istilahnya reaksi granuloma. Nah, nanti dia membentuk granuloma gitu. Nah, itu komplikasinya macam-macam. Itu yang untuk silikon cair. Jadi itu yang sama sekali tidak kita sarankan. Iya, Dok. Nah, menyambung dari yang dokter jelaskan tadi, jadi kalau misalnya nanti ada misalnya salah seorang atau sobat sehat mungkin ada yang pernah pakai nih silikon cair. Nah, kira-kira kalau udah terlanjur suntik, terus kita harus kemana, Dok? Mencari pertolongannya ke spesialis kulit atau ke bedah plastik atau kemana, Dok? Ya, jadi kadang dia itu silikon cairnya itu kan komplikasinya bisa immediate, bisa langsung, tapi bisa juga delayed ya. Nah, itu kita lihat dulu, seperti yang saya tadi bilang, ada nggak tanda-tanda radang, ada tanda infeksi, ada benjol-benjolan atau enggak gitu. Kalau untuk awal gitu ya, misalnya untuk mengetahui ini sebetulnya apa sih dok gitu, apa betul dari silikonnya atau bukan, itu bisa di dokter spesialis kulit dan kelamin. Tetapi kalau dia memang sudah komplikasinya itu jelas muncul, itu biasanya sudah membutuhkan operasi yang korektif dok. Jadi rekonstruksi tuh dok, itu udah ke spesialis bedah plastik dan rekonstruksi ya. Nah kalau di di literatur itu ada yang sampai karena terjadi inflamasi gitu ya, terus dia migrasi kemana-mana itu sampai mastektomi atau mastoplasti ya. Jadi itu udah bener-bener gitu. Jadi nanti kalau sampai ke terapinya, sampai ke ini bisa sampai ke ganti jaringan misalnya, itu ke dokter bedah plastik. Siap, Dok. Dokter ini izin membacakan, ini sudah ada satu pertanyaan dari Sobat Sehat. Selamat pagi Dokter Mira, bagus sekali topiknya, izin menyimak dan bertanya. Ini bertanya mengenai silikon ini bermanfaat untuk apa saja ya selain operasi? Terima kasih banyak dok. Sebelumnya dari Husna Faizah. Oh iya, terima kasih. Ya jadi tadi silikon itu satu bentuk yang memang ada di alam ya. Kita tahu tuh silika ada di pasir kan ya. Itu bisa digunakan untuk macam-macam lah. Nah, termasuk tadi saya sempat menyebutkan di bahan-bahan kosmetik. Nah, bentuknya kalau kita misalnya Anda ngelihat nih di bahan skincare ya di rumah, mana sih ini ada silikonnya apa enggak gitu. Biasanya ada di moisturizer, kemudian ada di serum. Nah, di situ biasanya nggak hanya tertulis silikon gitu. Ada sinonimnya nih dok. Jadi ada yang tulisannya dimetikon, kemudian siklometikon. Mungkin pernah dengar deh, dimetikon, siklometikon, terus yang gitu-gitu. Ada juga yang pakai siloksan, sikloheksa, siloksan, siklopenta, siloksan. Nah, itu biasanya banyak tuh di komponen skincare. Tujuannya apa kok dikasih silikon gitu. Nah, skincare yang ada bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, itu memang kalau kita oles di kulit, itu memberikan rasa, istilahnya silky feel. Jadi kayak halus gitu, halus gitu. Jadi memang halus. Nah, terus kenapa tuh kok kosmetik itu harus dikasih silikon? Tidak semua kosmetik ada memang, tapi tujuannya dia sebetulnya memberikan memberikan kelembapan. Jadi dia sifatnya silikon itu hidrofobik gitu. Jadi dia menarik air gitu. Jadi sering dipakainya untuk itu, tapi dia kan silikon yang di skincare kan bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh, jadi hanya di permukaan aja dok, topikal istilahnya gitu. Okay. Jadi sejauh tidak ada alergi terhadap silikon dan turunannya tadi yang ada siklometikon, ada dimetikon segala macam, selama tidak ada alergi, tidak ada tanda alergi atau alergi terhadap bahan tersebut sih, so far nggak apa-apa. So far nggak apa-apa aja dok. Terima kasih Mbak Husna atas pertanyaannya. Bagi sobat sehat yang
lagi mau bertanya, langsung bisa tuliskan ke kolom chat, nanti kami akan tanyakan langsung ke Dr. Mira, J. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Rara Septinia. Halo Raisa Radio, Dr. Mira, bagaimana kabarnya? Semoga sehat nih, Dok. Saya baru tahu bila bentuk silikon itu beda-beda, Dok, ternyata. Jadi saya agak mikir kalau skincare saya ternyata banyak yang mengandung silikon. Bila terlalu banyak, apakah berbahaya, Dok? Oh iya, ternyata ada di mana-mana ya silikon ya gitu ya. Terlalu banyak itu kita susah ya mendefinisikannya. Tapi mungkin yang dimaksudkan adalah ini di serum saya kok ada silikon, di di moisturizer saya ada silikon gitu ya. Nanti ada lagi biasanya produk yang kosmetik dekoratif lainnya, loh ini kok ada silikon gitu. Seperti yang tadi saya katakan, memang dia sifatnya hidrofobik, artinya bahwa dia menarik air, sehingga dia memberikan efek lembab, lembab ya, silky feeling gitulah, jadi halus gitu. Nah, hanya kalau tumpuk-tumpuk gimana, Dok, gitu. Nah, kita biasanya saya sarankan ke baik pasien juga teman-teman, kalau mencoba suatu kosmetik jangan beli langsung banyak gitu. Satu botol gitu ya. Ada foundation, ada ini. Coba dulu sedikit gitu di kulit, kira-kira dalam, atau misalnya kadang diberi sampel kan, dibeli sampel, dipakai beberapa hari, ada tidak reaksi misalnya kemerahan, gitu ya, tanda-tanda seperti iritasi, alergi, kemerahan, gatal, seperti itu. Nah, kalau di literatur sih sebenarnya jarang, cuman memang bisa aja terjadi seseorang yang dia alergi terhadap komponen silikon dan turunannya. Cuman kalau so far nggak apa-apa, menurut saya silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Oke, siap dokter. Kan kadang kalau cewek itu soalnya kalau udah beli skincare atau make up gitu suka kalap gitu, Dok. Jadi koleksi gitu ya, Dok, ada primer. 7 step gitu, Dok. Jadi beli langsung banyak gitu biasanya. Mungkin menyambung dari pertanyaannya Mbak Ruth tadi ya, Mbak Dok ya. Kan di luar sana tuh juga ada sering kali saya juga melihat ada yang menjual silikon patch atau pad untuk anti kerut atau untuk penirus wajah gitu ya, Dok. Nah, iya. yang dikatakan itu juga mengandung silikon. Nah, itu bagaimana menurut pendapat dokter? Sebenarnya bisa berefek nggak sih, Dok, itu, Dok? Oh iya, saya ini dulu silikon patch ya, Dok ya. Sobat sehat mungkin pernah. Jadi ini ngomongin yang patch dulu. Tadi kan bentuknya udah ada cair, ada implan gitu ya. Nah, sekarang yang bentuk patch itu ada, Dok. Jadi patch biasanya bentuknya patch itu atau sheet ya, bentuknya sheet. Itu sebetulnya kita pakai loh, Dok, untuk kalau kita di dermatologi venerologi di kulit sering pakai untuk jaringan parut, Dok. Kan ya, betul, ada tuh yang silikon sheet gitu ya, habis operasi terus aduh ini kok saya takut nih, saya punya bakat keloid, Dok, misalnya gitu. Terus saya ini takut ada jaringan parut. Itu bisa memang menggunakan silikon sheet atau silikon. Jadi ya. Nah, itu tujuannya apa? Itu juga bagus sebetulnya. Karena di referensi memang terbukti untuk bisa mengurangi pertumbuhan jaringan parut, karena itu sifat dia yang oklusi. Oklusi itu jadi dia mengoklusi jaringan parut itu kan, menutup ya, oklusi, dan dia memberikan moist, memberikan hidrasi. Nah, kok bisa gitu? Nah, kalau misal kita tahu ya jaringan parut itu kan berarti ada luka. Terus pada proses wound healing itu biasanya kalau luka itu dia stratum corneum, maaf ya agak medis ya. Jadi kalau kita tahu di kulit itu ada stratum corneum, dia itu tidak terhidrasi dengan baik, itu dia dehidrasi istilahnya. Dia memberikan sinyal tuh ke keratinosit. Nanti ada semacam sitokain. Sitokain itu sel radang.
yang memberikan sinyal ke fibroblast. Fibroblast itu yang ada di bawah dari bagian bawah kulit ya, fibroblast yang ada di dermis itu memberi sinyal untuk ayo bikin kolagen. Terus kolagennya dia bikin banyak, rush gitu ke si luka tadi, sehingga penyembuhan lukanya agak lebay. Nah, itu yang terjadi pada scalp. Nah, itu yang kemudian dihambat oleh si silikon patch atau silikon silikon sheet tadi, supaya jangan sampai terjadi sinyal bahwa ada dehidrasi di sini gitu. Itu tujuannya. Nah, sehubungan juga dengan yang tadi anti aging itu belum terbukti sih, Dok. Ya, kalau kita tahu mungkin dokter pernah ada patch-patch yang lain ya, tapi cuman tidak secara eksplisit menyebutkan silikon patch, tapi ada bentuk memang di pasaran. Coba nanti deh lihat-lihat ya. Itu ada yang memang bentuknya patch. Oh, itu buat apa? Mata gitu kan ya, Dok. Matanya, Dok. Iya. Jadi tujuannya sebetulnya adalah hanya dalam tanda petik melembabkan. Kenapa? Kalau dia lembab, kan pasti teksturnya jadi bagus dan kita jadi kelihatan lebih muda kayak gitu. Nah, apalagi tadi yang bikin tirus itu ya belum terbukti secara ilmiah ya, Dok ya. Mungkin bikin tirusnya terus habis itu ditutupin kerudung gini kan bikin tirus juga. Tirusnya karena pakai kerudung di ya, Dok ya. Jadi kalau yang itu belum terbukti, tapi kalau untuk sekar memang sudah terbukti. Siap. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dok ya, sebelum kita nanti ke sesi istirahat dulu sebentar. Dok, dari Desilva Regi, lalu bagaimana, Dok, ciri silikon yang aman atau produk yang mengandung silikon yang aman? Monggo, Dokter. Ya, jadi kalau yang kita tadi bicarakan silikon itu adalah silikon yang ada di kosmetik, di skincare, itu secara gampangnya gini aja, Dok. Kalau sobat sehat misalnya beli di OTC ya, di OTC dan dia ada BPOM-nya dan sudah memang ada izin BPOM untuk dipasarkan, percaya saja itu berarti tidak toksik, tidak berefek negatif sejauh itu tidak alergi gitu ya. Satu. Terus yang kedua itu yang ada di skincare. Kemudian kalau yang tadi patch tadi gitu kayak yang tadi Dokter Aspa bilang, ya itu kan juga di pasaran, Dok, ya boleh silakan dicoba, tapi itu tidak terlalu berefek gitu ya, secara ilmiah itu nggak terbukti. Nah, tapi ada dua nih yang tadi jadi concern saya adalah yang implan sama yang injeksi liquid silikon, jadi injeksi silikon yang cair. Yang implan, konsultasikan kepada dokter bedah plastik Anda gitu. Misalnya, Dok, ini saya pengen payudaranya naik lagi nih. Dok, saya pengen pasang implan apa segala macam, itu ke dokter bedah plastik ya, itu merupakan kompetensi dokter bedah plastik. Tetapi kalau liquid cair, big no gitu, nggak usah nyoba. Apalagi kalau itu misalnya ditawarkan, ini ada mohon maaf ya, misalnya ini ada yang tidak berkompetensi, jadi bukan dokter, bukan perawat pun sebetulnya tidak berkompetensi untuk itu ya, walaupun tenaga kesehatan. Jadi ini murah loh, nah kadang-kadang suka gitu kan, ini ada filler murah, wah itu apa ya gitu kan. Kalau liquid cair sama sekali jangan. Gitu, Dok, sobat sehat. Ya, baik, terima kasih Dokter Mira. Terus sobat sehat, berarti kita nggak boleh pilih yang murah-murah abal-abal ya, Dok ya. Jadi harus jelas dulu isinya apa gitu, Nje. Oke, Dokter Mira, ini tidak terasa waktunya ternyata sudah setengah jam. Jadi kita sementara ini break terlebih dahulu untuk menikmati lagu sejenak. Kita istirahat dulu, Nje, Dok. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Monggo, Mbak. Ya, baik, terima kasih Dokter Aspa, dan mohon izin Dokter Mira, kita jeda break dulu. Menarik sekali ya pembahasannya, sobat, ternyata bahwa silikon itu bisa kita jumpai di mana-mana dan dalam bentuk yang berbagai macam. Setelah ini kita masih akan ulik lagi selama setengah jam ke depan sampai dengan jam 9
pagi gitu ya. Sembari itu kita akan menikmati satu lagu dari Hi-Fi dengan satu-satunya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @raisa_radio_UGM. Tetap menyatu bersama kami di Radio Indonesia Sehat. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Kamu berubah. Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. yang pernah
Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Sobat Sehat, satu lagu dari Hi-Fi menemani kita di pagi hari ini. Seperti yang kita tahu, Hi-Fi selalu hadir dengan musik-musik yang biasa membuat kita lebih ceria dan semangat. Semoga lagu tadi, judulnya satu-satunya, bisa membuat Anda punya lebih baik di pagi hari ini. Masih untuk Anda yang baru saja bergabung di aplikasi radio streaming, kami ucapkan selamat pagi. Dan Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio dalam program Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, untuk Anda yang masih pengen bertanya, tenang saja kami akan menemani Anda lagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema kita adalah positif dan negatif silikon bagi kecantikan. Masih bersama dengan Dr. Mira dan juga Dr. Asfa nih, Sobat Sehat. Kami persilakan untuk Anda yang mau bertanya, boleh banget. Baik, saya kembalikan ke Dr. Asfa. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Baik Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Asfa untuk membantu sesi pada pagi hari ini mengenai sisi positif dan negatif dari penggunaan silikon. Masih bersama dengan Dr. Mira tentunya untuk mengupas tuntas mengenai persilikonan ini. Dan bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, baik Dr. Mira, mungkin kita langsung aja melanjutkan. Tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan ya Dok. Dari Marika, selamat pagi Dr. Mira, mohon izin bertanya. Apakah betul Dok silikon pada sunscreen dan primer itu bisa memicu clog pores Dok? Apakah pembersihan di wajah itu wajib dibersihkan dengan pembersih bahan tertentu atau teknik tertentu? Terima kasih, monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Marika. Ya, pakai primer juga nih berarti kalau di rumah. Ya, emang silikon itu ada di banyak skincare kita gitu, yang terutama kan primer itu tujuannya kan kalau kita dandan gitu ya, full make up itu biasanya memberikan feel untuk halus, rata, seperti itu. Nanti di fondinya ada, nanti di moisturizer-nya ada. Terus nanti membersihkannya gimana gitu kan. Tadi selain dia bersifat sebagai moisturizer karena dia memberikan rasa yang halus tadi, kemudian yang kedua sifatnya hidrofobik Dok. Jadi dia kan menarik air. Sehingga dia memang tahan lama tuh. Nah, kan kita pengennya kalau make up tuh tahan lama gitu ya, sampai sore, sampai 24 jam tuh kayak kayak nggak pernah luntur gitu. Nah, itu yang kemudian pembersihannya sebenarnya secara khusus sih tidak, tetapi mungkin perlu double cleansing gitu ya. Jadi tidak one step cleansing, apalagi cuman pakai pad gitu ya, cleansing pad gitu aja kurang, karena dia memang bertahan lama gitu di kulit kita, sehingga harus double cleansing. Kemudian juga bisa menggunakan, sekarang sering juga ada cleansing yang ada komponen oilnya. Nah itu kemudian bisa pakai yang oil cleanser gitu, atau yang pakai double cleanser seperti itu Dok, biar bersih gitu ya. Biar bersih. Oke, siap. Terima kasih Dokter Mira. Ada satu lagi pertanyaan ini Dok, dari Rifko Hidayati. Dok, saya punya anak yang sudah beranjak remaja. Sudah mulai menggunakan skincare seperti facial foam. Saya jadi sedikit khawatir, lalu mulai menggunakan dengan skincare yang seperti apa ya Dok untuk kulit peralihan dari anak-anak ke remaja? Matur nuwun. Ya, usia berapa tadi ya Dok ya? Bilangnya di sini disebutkannya hanya anak yang sudah beranjak remaja, mungkin belasan tahun. Mungkin belasan tahun atau puber gitu ya. Yeah. Jadi untuk pemilihan skincare sebenarnya kalau kita ke store gitu ya, OTC skincare yang OTC itu kalau kita melihat ini nggak cuma hanya yang berhubungan dengan silikon saja ya, tidak hanya yang berhubungan dengan silikon saja, tetapi berhubungan dengan ingredient yang lain. Itu bisa kok kita lihat, misalnya kalau misalnya tabir surya itu juga sudah ada komponen, misalnya informasi dari SPF-nya, ada PA berapa gitu ya, protecting factor di UVA-nya. Terus nanti ada juga di situ tuh ada misalnya ini untuk kids gitu tuh ada tulisannya juga. Atau skincare yang lain sebetulnya kalau kita datang ke toko yang memang resmi, kemudian dia ada BPOM-nya, itu sebetulnya sudah ini berarti sudah melewati semua uji-uji
seperti uji klinis juga itu sudah lewat semua, sehingga ini diizinkan oleh BPOM untuk beredar. Nah, hanya kalau misalnya dia puber, kita lihat juga Ibu. Jadi misalnya apakah dia acne prone gitu ya, dia acne prone atau dia kering gitu, seperti itu harus kita lihat juga, karena ada yang skincare itu moisturizing gitu ya. Ada juga yang untuk kulit sensitif misalnya pada anak-anak dengan atopi kan bisa juga. Terus bisa juga ada yang tulisannya tadi itu acne prone. Nah itu kalau ibu memang ada kebingungan nih, anak saya mau ini tipe yang kulitnya seperti apa sih dok? Seperti itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi venerologi, boleh. Karena nanti kita jadi tahu, oh ibu ini putranya nih ada acne prone nih ibu, jadi ibu menggunakan produk yang ini, atau ini agak kering sebetulnya, jadi perlu yang moisturizing, seperti itu. Jadi kalau betul-betul sama sekali no clue gitu ya, nggak ada yang apa ya dok ini tipe kulit anak saya gitu, itu bisa dikonsultasikan. Tapi secara umum sebetulnya yang sudah ada di pasaran, ada BPOM itu sudah melewati fase-fase tertentu, udah sampai uji klinis itu relatif aman. Cuman kan tipe-tipe kulitnya bisa macam-macam, itu yang perlu bisa dikonsultasikan. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin berarti buat sobat sehat semua yang mau coba-coba skincare, yang penting sudah ada BPOM-nya aja kalau misalnya mau beli skincare yang di pasaran. Tapi kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, boleh nanti langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu, Jih. Nah, dokter, mungkin saya sedikit ingin bertanya juga nih, karena tadi menarik ya, ternyata silikon ini punya perannya banyak sekali gitu. Salah satunya tadi dokter menyebutkan untuk jaringan parut ya, dok ya. Nah, sebenarnya jaringan parut yang seperti apa sih dok yang berespon baik dengan penggunaan silikon ini, dok? Ya, jadi silikon sheet ya, atau silikon gel sheet istilahnya biasanya disebutnya SGS gitu ya. Silikon gel sheet itu kita gunakan sebaiknya di awal pasca wound healing. Jadi kita tahu bahwa wound healing itu kan suatu proses yang ada fase-fasenya ya dok ya. Nah itu sekitar 14 hari dia mulai, kalau memang tidak ada permasalahan yang tertentu gitu dari kulit kita, tidak ada infeksi artinya ya, tidak ada infeksi, tidak ada masalah yang lain, vaskularisasi bagus, biasanya 2 minggu itu sudah menutup, atau istilahnya kita epitelisasi. Nah ketika pada saat pasca luka, bisa luka itu apa saja, luka yang disengaja misalnya operasi gitu ya, sayatan, atau luka-luka kronis yang lain. Nah dari situ kita bisa lihat apakah ini berpotensi akan menjadi jaringan parut. Apalagi tadi misalnya dok saya tuh kalau ada bekas luka pasti jadi jendol gitu kan ya. Biasanya kalau pasien gitu. Bekas cacar saya itu loh dok jadi jendol-jendol semua misalnya. Nah sehingga kalau kita misalnya pada orang tersebut kita lakukan luka yang disengaja misalnya operasi, itu kita sudah wah ini predisposisi ya, ada bakat untuk jadi skar hipertrofi atau keloid. Sehingga sebetulnya dari awal gitu dok. Seperti saya sebutkan tadi kan terjadinya skar hipertrofi atau keloid terutama itu kan karena ada sinyal tuh dari stratum corneum, wah ini butuh kolagen banyak nih, jadi lebay kan, dermisnya fibroblast, dia membentuk kolagennya langsung rush ke si wound tadi, ke luka tadi. Ya karena lebay, jadi dia kan berlebihan sehingga menjadi keloid atau skar hipertrofi. Itu dari awal, kalau itu dari awal sudah nih ya. udah nutup, udah epitelisasi, tapi ya jangan luka terbuka ya. Jadi sudah epitelisasi, jangan sampai nih ada sinyal-sinyal untuk pembuatan kolagen secara berlebihan. Satu itu. Kemudian ada fungsinya juga bahwa silikon gel sheet itu pada penyembuhan luka itu ada kita kenal namanya kan vaskularisasi ya dok.
Jadi ada memang pembentukan pembuluh darah pada penyembuhan luka. Nah, itu pada scar, pada orang-orang yang dengan bakat atau predisposisi scar itu, dia kan vaskularisasinya menjadi juga lebay tadi, berlebihan. Nah, dengan silicone gel sheet tadi, dia bisa menekan vaskularisasi juga seperti itu. Jadi menginhibisi pembentukan pembuluh darah yang berlebihan. Terus satu lagi, biasanya yang berpredisposisi terjadinya scar itu regangan, Dok. Kadang kita sering kan menemukan pasien itu ada scar hipertrofi di lutut misalnya atau di bahu. Karena memang ini area yang kita sering pakai untuk aktivitas gitu kan, regangan gitu ya. Nah, regangan inilah yang juga diatasi oleh si silicone gel sheet itu. Jadi supaya regangan yang ada pada luka itu istilahnya di take over gitu oleh si silikon gelnya itu gitu, supaya jangan terjadi peregangan secara berlebihan. Jadi seawal mungkin, Dok, tapi lukanya sudah harus tertutup, sudah epitelialisasi sempurna dulu gitu. Oke. Siap, Dok. Saya melanjutkan dari pertanyaan, ternyata sudah cukup banyak juga nih yang tanya. Dari Vira Permatasari, Dokter Mira, matur nuwun informasinya, sangat mencerahkan. Kedepannya mungkin saya akan lebih mencermati skincare dan makeup yang saya miliki. Saya juga izin bertanya, ada beberapa makeup yang awet sekali dan tanpa sadar sudah berbulan-bulan. Apakah perlu kita perhatikan juga ya soal kadaluarsanya? Bila tidak ada, bagaimana, Dok? Dok. Iya, Dok. Nah, kita sekarang sering pakai masker kan, pasti hemat lipstik. Lipstiknya mungkin udah 2 tahun ini nggak ganti ya, Dok. Nah, itu sebenarnya mudah saja kita lihat, Dok. Jadi kalau kita beli baik itu kosmetik atau skincare, biasanya satu, ada expired date-nya. Itu ada yang gambar, ada sudah tertulis jelas gitu ya, misalnya Januari 2023 gitu. Atau jadi sudah bentuk bulan atau tanggal. Tapi ada juga skincare, sering juga sebetulnya, dan kosmetik ya. Kosmetik itu artinya yang dekoratif juga, misalnya seperti tadi lipstick, eyeshadow segala macam, itu dia tidak menyebutkan expired date. Tapi kalau kita misalnya ini botolnya ya, biasanya dia sebutin tuh di sini ada gambar seperti pot yang terbuka, terus ada tulisannya tuh Dok, Sobat Sehat. Itu ada tulisannya 6M, 6 month artinya. Oh, berarti ini cuma bisa 6 bulan. Kalau udah nggak 6 bulan, dia buang aja gitu. Ada yang 24M gitu. Biasanya sih bentuknya month, bulan. 6, 12, 24, kadang seperti itu. Nah, kalau lebih dari itu gimana? Aduh, eman-eman udah beli lipstik mahal ya, Dok. 2 tahun ini pandemi jarang dipakai. Waduh, kok mau dibuang. Nah, itu resiko juga. Saya pernah, Dok, karena saya bisa bilang gitu karena saya sudah jarang pakai lipstik misalnya. Itu udah lama nggak ditengok. Terus sudah ada titik-titik. Nah, itu kan kemungkinan sudah ada jamur kayak gitu. Jadi sudah begitu sekalinya terbuka itu sudah mengikuti masa dia bisa dipakai seperti pada packingannya gitu ya. Kalau kira-kira udah 12 bulan ini saya dulu beli belum pandemi, udah buang aja gitu. Jangan coba-coba nanti daripada kulit. Kadang-kadang saya udah mahal-mahal beli tapi tiba-tiba pandemi jadi eman-eman ya, Dok, ya kalau dibuang. Tapi lebih eman-eman kulitnya loh. Oh iya, bener, Dok. Bener, Dok. Oke, Dok. Ada satu lagi nih, Dok, pertanyaan dari Dr. Novi. Di luar negeri itu bahkan FDA terakhir saya baca mengatakan penggunaan silikon tanpa pengawasan dokter. Tapi di Indonesia sendiri sepertinya sering dilakukan di salon-salon kecantikan. Tanggapan Dokter Mira bagaimana tentang hal tersebut, Dokter? Monggo, Dok. Iya, Dok, Sobat Sehat. Jadi ya di Indonesia tuh kadang kita pengawasannya wallahu alam ya. Jadi karena kita sering sekali juga dengan mudah di marketplace mencari, loh ini kan sebetulnya obat yang harus dengan resep dokter, tiba-tiba kok ada ya gitu.
Ya, apa namanya, memang berbeda ya. Nah, berhubungan tadi juga dengan silikon, ada memang yang FDA approved, Dok, Sobat Sehat, yang tadi implan-implan yang harus memang di bawah pengawasan dokter bedah plastik terutama. Kenapa? Karena tadi dokter Asfa juga sempat menanyakan, ya lah dok, kalau saya udah dipasang implan nih, gitu, terus saya gimana ya? Itu kembali lagi ke dokter bedah plastik tadi yang Sobat Sehat konsultasikan pertama kali. Biasanya kalau implan-implan seperti itu, terutama implan yang isinya silikon gel, pasti akan reguler diminta untuk periksa. Kenapa? Karena biasanya bisa dicek juga dengan ultrasound. Kadang-kadang perlu MRI. Kenapa? Untuk tahu nih posisinya geser enggak gitu, dia leak enggak, dia bocor enggak, seperti itu. Jadi kalau Anda memang sudah datang ke yang memang berkompeten dalam hal ini, kan yang bisa pasang implan rekonstruksi itu dokter bedah plastik. Itu silakan kembali ke dokter bedah plastik Anda. Tapi kalau ke salon, kalau nggak jelas gitu ya. Apalagi tadi kita udah diskusi ya dok, Sobat Sehat, tentang liquid cair yang disuntikkan di mana-mana lah. Ini murah loh, beli di marketplace gitu. Suntikan teman saya nakes kok gitu. Itu jangan coba-coba. Jangan sekali-kali coba-coba. Baik, Dokter Mira. Dokter Mira, ini sepertinya waktunya sudah hampir mepet ya. Mungkin untuk menutup dari bincang-bincang kali ini, dan mohon maaf untuk teman-teman, mungkin nggak semua pertanyaannya bisa ditanyakan. Untuk menutup, mungkin kira-kira dokter ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Sehat mungkin dalam memilih untuk tampil cantik, terutama kaitannya dengan penggunaan silikon atau mungkin filler atau mungkin silikon untuk perawatan kesehatan gitu. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Asfa. Jadi semua orang pengen cantik ya. Iya. Cuman perempuan aja loh, yang cowok juga pengen ganteng kalau yang cowok. Kita semua pasti pengen tampil prima, pengen cantik, tapi utamakan dulu kesehatan. Jadi kulit sehat itu lebih penting daripada kulit cantik. Tapi kalau kulit sehat biasanya juga satu rangkaian dengan kulit cantik. Satu itu. Kemudian yang berhubungan dengan silikon, tadi saya sampaikan juga ya, ada banyak bentuk silikon dengan kegunaannya yang bermacam-macam. Kalau silikon yang ada di skincare gitu ya, yang sifatnya dia pelembab, menghaluskan, selagi dia itu dibeli di tempat-tempat yang memang register, kemudian dia sudah ada register BPOM-nya, dan Anda tidak punya masalah terhadap pemakaian skincare tersebut, monggo. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda, misalnya ada tanda merah, gatal, itu konsultasikan ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, SPDV istilahnya, dulu SPKK. Nah, kemudian gimana dengan yang tadi suntik-suntik ya? Jadi filler itu liquid silikon, itu hati-hati karena banyak sekali komplikasi yang tadi sudah kita diskusikan. Jangan sekali-kali beli, melakukan sendiri apalagi, atau dengan orang-orang yang tidak berkompeten. Kalau misalnya menggunakan silikon yang implan yang memang FDA approve misalnya, itu juga pun harus di bawah dokter bedah plastik yang berkompeten. Seperti itu dok. Jadi harus pilih-pilih, kita nggak bisa pukul rata, ini jelek, silikon jelek, nggak juga. Tapi juga silikon berbahaya, tunggu dulu yang mana gitu. Jadi yang penting kulit sehat, jangan mempertaruhkan kesehatan Anda untuk hal-hal yang kadang iming-imingnya di depan bagus tapi nggak jelas. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain gitu, teman sejawat lain bisa juga memberikan ini ya, sharing ke Sobat Sehat. Terus filler yang aman yang mana nih? Nah, itu di episode yang lain ya, mungkin teman sejawat yang lain juga akan bisa memberikan masukan-masukan gitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Dokter Mira. Nggak terasa kita sudah berbincang-bincang hampir 1 jam ya dok.
Jadi semoga Sobat Sehat dapat mengambil manfaat dari topik kali ini. Kalau bisa disimpulkan ya bahwa penggunaan silikon ini dalam dunia kecantikan itu bukan hanya melulu untuk implan, Jedok, melainkan ternyata ada banyak manfaat lainnya. Tadi seperti yang sudah disebutkan, untuk jaringan parut, untuk melembabkan kulit, dan untuk lain-lainnya gitu. Dan nggak melulu negatif. Jadi memang banyak ternyata sisi positifnya juga dari silikon. Sehingga kita sendiri sebagai pengguna harus bijak dalam memilih tindakan atau perawatan apa sih yang tepat untuk kita. Dan tentu aja kita harus mengkonsultasikan ke dokter jika terjadi masalah pada kulit wajah Sobat Sehat. Ya, terima kasih banyak Dr. Mira atas paparannya, sangat menarik mengenai sisi positif dan negatif terkait silikon. Terima kasih sudah berkenan membagikan ilmunya dan meluangkan waktu untuk diskusi pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dokter dan terus menginspirasi. Amin, terima kasih, semoga bermanfaat. Iya dokter, amin dokter. Baik Sobat Sehat, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu bincang-bincang santai Raisa Radio pada hari ini. Saya mohon pamit dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dr. Mira dan juga Dr. Asfa. Sobat Sehat, tadi banyak sekali ya yang kita dapatkan dari yang tadi tidak tahu, jadi tahu. Tadi yang tadinya cuek dengan kulit kita, mungkin sekarang lebih menyadari bahwa kulit kita ini adalah aset yang paling mahal. Tentunya kita harus menjaga kesehatan kulit kita. Tadi pesan dari Dr. Mira dan juga Dr. Asfa nih Sobat Sehat, untuk kita mencermati apa yang kita beli, make up apa, skincare apa gitu yang kita beli, dan jangan kalap. Terima kasih banyak Dr. Mira dan juga Dr. Asfa. Sehat selalu dok. Amin. Sehat selalu. Berbagi ilmunya. Selamat beraktivitas dok. Sobat Sehat, untuk Anda yang baru saja mendengarkan Raisa Radio dan ketinggalan gitu, tenang saja, Anda bisa saja untuk mendengarkan kembali sesi edisi kali ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat, jaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa, bulan Ramadan, jadi harus fit, harus sehat gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti topik-topik menarik dari Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada acara ini berlangsung. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebuah kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kita bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebagai kisah yang nyata
tahu bahwa kau segalanya. Ku pun merasa berjanji